Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh perangkat desa Bampu, Kecamatan Ngenrekang, Kabupaten Ngenrekang. Bab 1, latar belakang masalah teknologi pada era saat ini mengalami perkembangan yang pesat seiringan dengan kemajuan teknologi yang mengglobal telah berpengaruh dalam segala aspek kehidupan baik bidang ekonomi, politik, seni, dan kebudayaan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi adalah suatu yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi manusia dan juga memberikan banyak kemudahan serta berbagi cara dalam melakukan aktivitas manusia. Kemajuan teknologi walaupun awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Semua hal tersebut bisa terjadi tergantung siapa yang menggunakan teknologi tersebut. Berbicara tentang teknologi tentunya tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selama peradaban manusia masih ada, teknologi akan terus menjadi hal terpenting dalam kehidupan. Era saat ini yang sedang menjadi tren dan ramai diperbincangkan adalah teknologi informasi dan komunikasi, yang yang mana merupakan salah satu hal terpenting di abad ini. Tidak ada tidak dapat dipungkiri kalau teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, mulai dari anak kecil hingga orang tua, pedagang kecil hingga pengusaha besar, baik didasari maupun tidak, sudah begitu tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu manipulasi, dan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah suatu padanan dan tidak terpisahkan, mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan data, dan transfer atau pemindahan informasi antar media berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan Oktober 2023 di kantor Desa Bampu, Kecamatan Ngenrekang. Diketahui bahwa masih ada pegawai yang datang terlambat ke kantor. Para pegawai datang terlambat ke kantor dilihat dari presensi kehadiran dan dilihat dari jam buka kantor kelurahan yang pada umumnya jam 8. Perangkat desa datang pada pukul 8.30. Tidak hanya satu dua orang, bahkan separuh lebih dari jumlah 15 perangkat desa yang bekerja. Hal itu didukung dengan observasi yang dilakukan di kantor kelurahan. Keterlambatan pegawai menunjukkan kurang disiplinnya pegawai dalam bekerja. Setiap pegawai mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan keahlian setiap pegawai. Mereka mempunyai suatu tanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Setiap pegawai dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu supaya tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan. Terlebih dari itu, disiplin dalam menyelesaikan setiap pekerjaan juga sangat perlu karena disiplin merupakan suatu kunci menuju suatu keberhasilan. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan mengakibatkan pekerjaan yang lain terbengkel terbengkalai dan menumpuk sehingga tidak bisa selesai di tepat waktu. Supaya pekerjaan terselesaikan dan terkumpul tepat waktu, maka pemimpin harus mempunyai sanksi yang tegas kepada pegawai yang kurang disiplin dalam mengumpulkan pekerjaan. Kenyataannya, pemimpin tidak memberikan sanksi secara langsung kepada pegawai yang melanggar dan juga tidak memberikan peringatan yang tegas. Pemimpin cenderung acuh tak acuh kepada pegawai yang melanggar sehingga para pegawai tidak merasa jera dan kan cenderung mengulangi kesalahan yang sama dalam melakukan pekerjaannya. Kenyataannya, para pegawai tidak merasa puas dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penghargaan yang diberikan atas pencapaian suatu pekerjaan.
Reward sangat penting karena dapat memicu semangat para pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya. Setiap pekerjaan akan didapat diselesaikan dengan baik apabila pegawai mampu mengerjakan setiap pekerjaan yang dibebankan sesuai dengan keahliannya. Pegawai yang mempunyai keahliannya dan mampu menguasai keahliannya tersebut akan mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Berbeda dengan pegawai yang belum menguasai keahliannya, mereka akan cenderung lama dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Menghindari hal tersebut, maka para pegawai harus mau belajar lagi untuk menguasai suatu keahlian dan juga pegawai jangan bermalasan untuk belajar. Pegawai akan lebih mudah dan menyelesaikan pekerjaan jika mereka bisa manfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seiring berkembangnya zaman. Teknologi semakin berkembang dan juga semakin memudahkan pekerjaan pegawai. Salah satunya yaitu dengan bisa mengoperasikan komputer. Komputer merupakan suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input, sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Komputer bisa memudahkan pekerjaan pegawai instansi pemerintah, contohnya mengelola berbagai jenis administrasi negara seperti administrasi data, eh, kepegawaian, administrasi data kependudukan, pembuatan KTP, SIM, dan lainnya sebagainya. Komputer yang dimiliki Kelurahan Bampu sejumlah lima dalam kondisi kurang baik, semua karena kadang mengalami error. Penggunaan komputer akan mempermudah pegawai dalam menyelesaikan setiap pekerjaan kantor. Selain bisa mengoperasikan komputer, pegawai instansi pemerintahan juga harus bisa menggunakan teknologi yang lain seperti mesin cetak atau printer. Namun berdasarkan observasi 15 pegawai diketahui ada 12 pegawai masih belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik. Dilihat dari banyak pegawai yang tidak bisa mengoperasikan komputer seperti membuat laporan keuangan dengan Excel dan mengolah data penggunaan komputer. Masih adanya pegawai yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi akan menghambat kinerja pegawai. Berdasarkan latar belakang masalah diketahui bahwa Kelurahan Bampu membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, maka dilakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat Desa Bampu, Kecamatan Nendrekang, Kabupaten Nendrekang. B. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah difokuskan pada pembagian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat Desa Bampu, Kecamatan Nendrekang, Kabupaten Nendrekang. C. Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat Desa Bampu, Kecamatan Nendrekang. D. Pemanfaatan penelitian berdasarkan tujuan yang telah penelitian kemukan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut. Satu, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, terutama dalam bidang pendidikan. Dua, manfaat praktisa. eh, Bagian B, bagi peneliti bagi peneliti dapat mengetahui informasi terbaru di dalam lingkungan Kelurahan Bampu, Kabupaten Nganrekang, terutama bagian pemanfaatan TIK oleh perangkat desa dan menyelesaikan tugas mata kuliah materi penelitian. C. Bagi kelurahan Bampu Kabupaten bagi Kelurahan Bampu Kabupaten Nganrekang sebagai bahan masukan yang positif dan memperluas
wawasan teknologi informasi dan komunikasi bagi kelurahan Mampu Kabupaten Nrekang. D. Bagi mahasiswa untuk menambah koleksi pustaka dan komunikasi pada khususnya dan mahasiswa pada umumnya sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis. Bab 2 tinjauan pustaka. 1. Pemanfaatan. Pemanfaatan merupakan turunan kata dari kata manfaat, yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan sendiri memiliki berbagai macam pengertian. Pengertian tersebut menuntut berbagai ahli, salah satunya menurut J.is Badudu, pemanfaatan sendiri mengandung arti pemakaian hal-hal yang berguna, baik digunakan dalam pemanfaatan sesuatu yang berguna. Pemanfaatan sesuatu yang berguna merupakan suatu yang bentuk dari pemanfaatan. Apabila suatu hasil kerja itu tidak berguna, maka tidak dapat dikatakan bermanfaat. Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan adalah cara berhasil kerja dalam memanfaatkan suatu yang berguna. Pemanfaatan bisa diartikan sebagai memanfaatkan suatu hal yang berguna dan bisa digunakan. Pemanfaatan dari hal yang berguna dan bisa dipakai tidak hanya secara langsung akan tetapi bisa tidak secara langsung. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. A. Teknologi informasi, pengertian teknologi. Eh, Teknologi saat ini sangatlah penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa teknologi, manusia tidak akan bisa mengetahui segala sesuatu maupun informasi dari manapun. Kata teknologi berdasar dari bahasa Yunani, teknologia, tekno yang berarti kalian dan logika berarti pengetahuan. Dalam pengertian sempit, teknologi mengacu pada suatu benda yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti mesin, perkakas, atau perangkat keras lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas, teknologi dapat meliput pengertian sistem, organisasi, dan juga teknik. Akan tetapi, seiring dengan berkembang dan kemajuannya zaman, pengertian teknologi semakin luas, sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat, keahlian, serta bagaimana dia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Eh, 2. Pengertian informasi. Informasi itu hidup membutuhkan informasi. Informasi tersebut bisa didapat dari mana saja dan kapan saja. Tanpa sebuah informasi, maka manusia tidak akan bisa mengembangkan kemampuannya dan ide-idenya. Informasi bisa diolah dan bisa dimanfaatkan menjadi hal yang berguna. B. Kualitas informasi. Informasi juga memiliki kualitas yang bisa disebut kualitas informasi. Jika informasi tidak memiliki kualitas, maka informasi tersebut tidak baik. Informasi yang baik harus memiliki berbagai macam kualitas. Informasi yang akan dijelaskan bahwa ini. Menurut Jogianto, kualitas dari informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat pada waktunya, dan relevan. C. Ciri-ciri informasi. Informasi selain memiliki kualitas juga memiliki ciri-ciri yang harus di dalam informasi agar sebuah informasi tersebut jelas dan dapat adapun ciri-ciri informasi akan dibahas di bawah ini. Menurut Abdul Qadir, informasi memiliki ciri sebagai berikut. 1. Benar atau salah, artinya informasi berhubungan dengan kebenaran dan kenyataan. Jika penerimaan informasi yang salah mempercayainya, efeknya seperti kalau informasi itu benar. 2. Baru, artinya informasi benar-benar baru bagi penerima. 3. Tambahan, artinya informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang ada. 4.
Proaktif artinya informasi yang dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi yang sebelumnya yang salah atau kurang benar. 5. Penegas artinya informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh bagi manusia. Tanpa teknologi informasi, maka manusia tidak akan bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut Jogianto, istilah yang baru berkembang dan mulai banyak digunakan untuk mengganti sistem informasi manajemen adalah teknologi informasi. Istilah teknologi informasi lebih orientasi ke teknologinya. Teknologi informasi atau informasi teknologi adalah subsistem atau sistem bagian dari sistem informasi. Sistem informasi mempunyai 6 komponen atau bagian dari salah satu dari komponen sistem informasi adalah teknologi atau teknologi informasi. B. Ruang lingkup teknologi informasi. Semakin berkembangnya zaman, nama sistem informasi manajemen berubah menjadi teknologi informasi. Nama tersebut berubah akan tetapi komponennya tetap sama. Menurut Abdul Qadir, secara garis besar teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, perangkat lunak, software, dan perangkat keras, hardware. Perangkat keras mencakup peralatan yang bersifat fisik seperti memori, printer, dan keyboard. Adapun perangkat lunak terkait dengan instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan. Perangkat yang dapat eh, instruksi-instruksi tersebut dalam teknologi informasi salah satunya perangkatnya disebut komputer. Komputer merupakan komponen perangkat yang dapat mempermudah pekerjaan manusia dalam mengolah suatu data. Hardware merupakan perangkat yang secara fisik ada dapat dilihat dan dipegang, sedangkan perangkat lunak adalah perangkat yang sifatnya abstrak, merupakan program atau data untuk susunan atas hardware dan software yang saling bekerja sama. C. Peranan teknologi informasi. Teknologi informasi selain mempunyai komponen dasar juga mempunyai peran. Peranan teknologi informasi sangat besar. Peranan teknologi informasi dapat mengganti manusia dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Abdul Qadir, secara garis besar teknologi informasi suatu mempunyai peran sebagai berikut. Satu, teknologi informasi mengganti peran manusia, dalam hal ini teknologi informasi otomatis terhadap suatu tugas atau proses. Dua, teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan mengajikan informasi terhadap suatu tugas dan proses. Tiga, perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses. B. Pengertian komunikasi. Kata komunikasi sudah tidak asing lagi bagi kehidupan manusia, namun bisa dijelaskan asal dari komunikasi tersebut. Komunikasi sangat penting dilakukan karena tanpa komunikasi maka tidak akan ada kehidupan. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris, communication berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi sangatlah penting dilakukan oleh setiap orang. Adanya komunikasi maka akan mempermudah manusia dalam melakukan pekerjaan yang Dua, proses komunikasi. Komunikasi mempunyai beberapa komponen dasar. Tanpa salah satu komponen dasar maka proses komunikasi tidak akan berjalan lancar. Di antara berbagai komponen tidak bisa saling dipisahkan karena komponen-komponen tersebut saling berkaitan. Menjelaskan proses komunikasi mempunyai 5 komponen dasar, yaitu pengiriman pesan adalah individu atau orang yang mengirim pesan atau informasi yang akan dilakukan berasal dari otak si pengirim pesan. Oleh sebab itu, sebelum mengirim pesan, si pengirim harus menciptakan dulu pesan yang akan dikirimnya. B. Pesan adalah informasi yang akan dilakukan kepada si penerima. C. Saluran atau biasanya yang disebut channel adalah jalan yang dilalui pesan dari si pengirim ke si penerima.
D. Penerima pesan atau individu atau orang yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterima. Balikan atau efek yang adalah respon terhadap pesan yang diterima. C. Komponen dasar komunikasi. Komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila terdapat beberapa komponen yang mendukung. Apabila dalam komunikasi terjalin dengan baik, maka bisa dikatakan komunikasi itu berhasil. Jika komponen tersebutlah satu tidak terpenuhi, maka komunikasi gagal. Terdapat 5 komponen yang ada dalam komunikasi, yaitu komunikator, orang yang menyampaikan pesan, pesan penelitian yang didukung oleh lembaga komunikan, orang yang menerima pesan, media media yang media saran yang mendukung pesan apabila komunikan jauh tempat atau banyak jumlahnya, dan efek dampak sebagai pengaruh dari pesan. C. Teknologi informasi dan komunikasi. Menurut KBBI, teknologi informasi dan komunikasi merupakan satu istilah yang tersusun dari 3 kata, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi merupakan kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan, ilmu ilmu eksakta yang berdasarkan proses teknik, atau dapat pula diartikan ilmu teknik. Informasi diartikan sebagai penerangan, keterangan yang dapat berupa pemberitahuan, atau dapat pula diartikan sebagai kabar atau berita tentang tentang sesuatu. Sedangkan komunikasi diartikan sebagai pengirim atau penerimaan pesan atau berita antara 2 orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dipahami. D. Perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang diisi dari pegawai negeri sipil. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah, kabupaten, atau kota atas nama bupati atau wali kota. Perangkat desa lainnya diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. eh, eh, Perangkat desa merupakan pembantu kepala desa dalam melaksanakannya. Tanpa perangkat desa, maka tugas-tugas perkantoran tidak akan dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal. Maka dari itu, keberadaan perangkat desa sangatlah penting dalam membantu pekerjaan kepada desa dalam mengerjakan pekerjaan tata usaha desa. Perangkat desa merupakan seseorang yang membantu kepala desa dan melaksanakan tugas wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari sekretaris. Berdesa juga mempunyai tugas mengayomi kepentingan masyarakat. Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah, kabupaten. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa penduduk desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Eh, Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perangkat desa mengandung pengertian oleh yang mempunyai tugas dalam membantu kepala desa dan melaksanakan tugasnya. Tugas tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, melaksanakan pembangunan desa, dan memperdayaan desa. Perangkat perangkat desa tersebut dipilih oleh kepala desa berdasarkan aspirasi masyarakat dan ditetapkan keputusan kepala desa. B. Penelitian terdahulu. Judul Pemanfaatan Teknologi Informasi di SD Kadung Sari 2 Menggalang. Eh, Metode ini menggunakan kualitatif teori teknologi komunikasi. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK dalam menyelenggarakan pendidikan di SD Kudung Sari 2 Menggalang digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan tata usaha, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengoperasikan komputer masih sangat rendah. Dari 14 guru yang ada, hanya terdapat 4 guru saja yang dapat mengoperasikan komputer, terutama pada guru-guru honorer. 2. Pemanfaatan teknologi informasi sekabupaten Semandalam pembelajaran pendidikan jasmani. Penelitian ini menggunakan kuantitatif komunikasi statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 5 guru, 16,1% mempunyai tingkat pemanfaatan TIK dalam pembelajaran pendidikan jasmani dengan
kategori sangat tinggi sebanyak 5 guru, dengan kategori tinggi sebanyak 9 guru, 29,0% dengan kategori sedang sebanyak 8 guru, 25,8% dengan kategori rendah, dan sebanyak 4 guru, 12,9% dengan kategori sangat rendah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pemanfaatan oleh guru pendidikan jasmani di SMA Negeri Sekabupaten Sleman dalam pembelajaran pendidikan jasmani adalah rendah. 3. Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi guru produktif sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan implementasinya dalam pembelajaran. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif, teori, teknologi komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satu keterampilan TIK guru produktif SMK di Kabupaten SAU secara keseluruhan termaksud dalam kategori rendah. Dua, implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK di Kabupaten SU secara keseluruhan termaksud dalam kategori menengah. Tiga, kendala implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah, pendanaan program pengembangan profesional di bidang TIK, ketersediaan sumber daya TIK, dan penggunaan TIK di sekolah. Kerangka pikir, terkadang informasi dan komunikasi di keluaran bampu. Masalah yang di lapangan tuh kurang disiplin pegawai dalam bekerja, tidak ada sanksi untuk pegawai yang melanggar, tidak ada penghargaan yang diberikan atas pencapaian suatu kerja, pemanfaatan TIK oleh perangkat desa belum optimal, pemanfaatan TIK dengan menggunakan komputer dan internet untuk melakukan pekerjaannya, tugas pemrosesan data, satu meng- menangkap data, dua mentransmisikan data, tiga menyimpan data, lima empat mengambil data, lima menampilkan data, enam manipulasi data. Manfaat penggunaan TIK, satu memudahkan berkomunikasi dengan memperoleh informasi, dua mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, tiga menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan, empat meningkatkan kualitas dan kuantitas publik, lima mendorong pertumbuhan demokrasi, 6. Menciptakan lapangan kerja, membuka peluang bisnis baru. Definisi operasional pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat Desa Bampu, Kecamatan Nrekang, eh, meliputi tugas pemrosesan data dan pemanfaatan TIK. Tugas pemrosesan data untuk manfaat penggunaan TIK dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut. Satu, pemrosesan data meliputi penangkap data, mentransfer data, menyimpan data, mengambil data, manipulasi data, dan menampilkan data. Dua, pemanfaat TIK meliputi memudahkan berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat, menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas publik, mendorong pertumbuhan demokrasi dan menciptakan lapangan kerja serta membuka peluang bisnis baru. Bab 3, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau konteks sosial secara alamiah dengan menghadapkan proses interaksi komunikasi yang sedalam antara penelitian dengan fenomena yang diteliti. B. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Desa Bampu, Kecamatan Nrekang, Kabupaten Nrekang, yang beralamat di Jalan Pahlawan, Nrekang, kode pos 91711. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2023. C. Informan. Penelitian ini merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi di lingkungan penelitian. Sumber data dari penelitian ini terdiri atas beberapa subjek, yaitu satu, kepala desa sebagai informan kunci karena kepala desa sebagai penanggung jawab dan sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan di kantor desa. Dua, informan pendukung, yaitu sekretaris desa, kepala sanksi pemerintahan, kepala seksi saksi pembangunan, kepala seksi kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. D. Sumber
Sumber data. Satu, data primer adalah data yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil observasi wawancara. Sumber data primer merupakan data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumber tanpa adanya perantara dengan cara mengalih sumber asli secara langsung. Dua, data sekunder. Sumber data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh melalui perantara media atau secara tidak langsung berupa buku, catatan dokumentasi, bukti yang telah ada atau arsipan data yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasi secara umum namun mampu memberikan data pengamatan terhadap penelitian. Teknik pengumpulan data, satu, observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan melihat atau mengamati secara langsung mengenai proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi desa di kantor Desa Bampu, Kecamatan Nrekang. Dengan teknik observasi ini, penelitian melakukan pengamatan secara terbuka diketahui oleh subjek penelitian, sedangkan sebaliknya informan penelitian dengan sukarela memberikan kesempatan kepada penelitian atau mengamati peristiwa yang terjadi. Dua, wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara lebih mendalam terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menyelenggarakan kegiatan administrasi desa di kantor Desa Bampu, Kecamatan Nrekang. Wawancara ini dilakukan dengan cara menguncangkan pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ada. Pedoman wawancara digunakan sebagai pengontrol agar tidak terjadi penyimpangan masalah yang diteliti. Tiga, dokumentasi. Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan penelitian saat penelitian berada di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperkuat data dari hasil wawancara serta sebagai data pendukung penelitian. Dokumentasi tersebut antara lain berupa keadaan pegawai desa, struktur organisasi, keadaan fasilitas kantor desa, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh perangkat desa Bampu, Kecamatan Nrekang. Instrumen penelitian, pedoman observasi berupa daftar mengenai aspek yang diamati yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK dalam menyelenggarakan kegiatan oleh perangkat desa Bampu, Kecamatan Nrekang. Adapun aspek yang diamati, satu, kondisi fisik kantor desa. Dua, potensi perangkat desa. Tiga, saran dan prasarana yang menunjang perangkat TIK. Empat, jenis perangkat TIK. Dua, pedoman wawancara. Pedoman wawancara digunakan agar wawancara fokus pada masalah dan tidak ada penyimpangan. Pedoman wawancara mengacu pada pertanyaan-pertanyaan peneliti berguna mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan kegiatan oleh perangkat desa Bampu, Kecamatan Nrekang, berserta kendala-kendala yang ditemui. Tiga, pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak diperoleh dari hasil wawancara maupun observasi. Adapun pedoman dokumentasi sebagai berikut: sejarah berdirinya Kelurahan Bampu, visi misi Kelurahan Bampu, program kerja Kelurahan Bampu, struktur organisasi Kelurahan Bampu, daftar hadir pegawai Kelurahan Bampu, dokumentasi atau foto kegiatan Kelurahan Bampu. Teknik analisis. Satu, pengumpulan data merupakan prosedur dan sistem standar atau memperoleh sumber data. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dua, redukasi data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh karena itu perlu dicatat teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data melalui meredukasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya, membuang yang tidak perlu. Tiga, pengajian data merupakan rangkaian organisasi informasi gambaran dalam bentuk narasi lengkap untuk selanjutnya memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Empat, penarikan kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, sehingga dengan kesimpulan ini diharapkan dapat menggunakan temuan baru yang sebelumnya belum ada.
Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.